Kami nggak perlu pergi lewat anak-anak itu. Maka itu tentu kok bicara tentang keturunan itu sangat luar biasa. Keturunanmu, keturunan. Oke, saya lanjut ayat 18 dan 19. Yeremia 35. Ya, ini akhirnya setelah itu. Yeremia 35 18. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapak leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Dahsyat ayat 19 ini saudara. Maka beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Saya percaya saudara semua setuju kalau saya katakan kalimat ini. Kekayaan kita sebagai orang tua jangan dinilai berapa banyak rumah kita, berapa juta euro deposito kita. Tapi saya percaya kita semua setuju, kekayaan kita yang sesungguhnya ada kalau anak-anak kita takut akan Tuhan. Betul tidak? Itu kekayaan yang gak bisa dinilai dengan harta sebanyak apapun juga. Nah sekarang bayangkan kalau anak-anak kita disebut seperti ini. Saya lupa tahun berapa ya, 90 berapa saya dapat pembawaan Yeremia 35. Saya bilang Tuhan kagum. Sekarang masukkan nama saudara masing-masing. Dari Waldi, Hami, Jeffrey, Hokmin, Hendak Bernard, Yosef. Masukkan. Jadi bacanya gini. Ya, kalau saya. Maka beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Keturunan Daniel Alexander. Keturunan Bernard semua masukkan. Takkan terputus melayani aku. Jelas kalau kamu menikah. Sam kalau kamu menikah nanti, PK kalau kamu menikah, ingat ayat ini. Saudara, inilah kekayaan yang luar biasa, betul nggak? Kalau seluruh keturunan kita namanya nggak akan dihapus dan nggak akan terputus. Nah jelas bukan? Ini baru sebagian kecil dari segitu banyak firman ya, yang menyatakan Papa di surga itu Tuhan atas generasi. Dia selalu mikir generasi yang berikut, generasi yang berikut. Yesaya 48. Mulai ayat yang ke-17. Salah seorang silakan baca. Inilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kuasa, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah ini Papa kita, yang mengajar kita dan menuntun kita. Dia bukan cuma memberkati, ya. Dia bukan cuma menyembuhkan, dia bukan cuma menolong, menghibur, dan sebagainya. Tapi dia itu mengajar dan menuntun. Nah kalau kita dengar ajarannya dan kita ikuti, hasilnya luar biasa. Ayat 18. Ayo, silakan dibaca lagi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah, Ya. maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bayangkan saudara, kalau kita mendengarkan kata sekiranya itu saya tertarik. Papa maksa nggak? Oh, dengan saya sekiranya. Iya. Dia nggak maksa. Semaumu. Hebat sekali. Dan apa akibatnya kalau kita menuruti perintah-perintahnya? Damai sejahtera kebahagiaan. Itu sebetulnya dua kebutuhan pokok orang. Percuma kita uang banyak, kekayaan melimpah. Di rumah nggak ada damai sejahtera, nggak ada kebahagiaan. Anak-anak kita yang jadi korban kalau kita bertengkar terus. Mereka nggak akan jadi anak yang bahagia. Mereka nggak akan kenal Tuhan yang baik. Kalau kita berkelahi terus sebagai papa mama, ngomong nggak pernah halus, bentak-bentakan di rumah kayak orang tuli kalau ngomong. Ya, anak kita ntar jadi apa itu? Saudara lihat ayat 19. Apa yang terjadi kalau kita melakukan itu? Apa? Kalimat pertama apa disebut? Ya, maka keturunanmu. Coba Yiyi baca. Ayat 19 Yiyi, bahasa Belanda boleh. Nah keselah. Oke, cukup sampai situ. Jadi apapun juga yang Papa katakan, selalu dia akan nyangkut keturunan kita. Selalu. Apa saja. Berapa waktu yang lalu, saudara, anak-anak kami itu kumpul. Kalau ngumpul kan sudah nggak mungkin, se-Indonesia gitu banyak. Tapi yang saya kaget,
Betul-betul kaget. Mereka itu bisa ngomong gini. Bukan maksudnya jahat. Hati-hati mereka ngomong. Bagaimana suatu hari kalau papa mama dipanggil Tuhan? Bayangin, sampai kaget gak ngomong kayak gitu. Bukan anak kandung itu. Mereka sudah bertekad. Kami akan meneruskan apa yang papa mama buat. Bukan anak kandung. Kami cuma mengasihi mereka saja. Seperti dewa klasik itu sudah dibuang di mana-mana, nggak ada gereja mau nerima. Karena AIDS, tapi sekarang luar biasa. Mereka udah begitu respect pada kami, karena cuma kami yang mau terima dia. Buat saya nggak ada masalah, mau kena AIDS, mau kena kusta, mau kena apa. Selama Tuhan masih mengasih kesempatan dia hidup. Nah, jadi apalagi anak-anak kandung. Maka keturunanmu, lanjutkan, Yiyi, penting sekali. Nah, harus banyak, K1 dan 2 itu kurang. Oke, seperti pasir. Oke, lanjut. Ayo lanjut nyanyi. Nah, ini dia. Baca lagi bagian itu. Ya. Nah, ulangi kata nama itu. Terus? Amin. For all time. Nama mereka nggak akan ditiadakan untuk dihapuskan di hadapanku sampai selama-lamanya. Wah, ini luar biasa. Maka itu bagaimana kita dalam keluarga. Itu suami istri itu wakil Tuhan di dunia ini. Maka itu saya sedih ketika melihat ada banyak orang tua yang nggak gitu sayang anaknya karena jengkel. Padahal kalau mereka nakal, kita yang salah. Berapa hari yang lalu, hari apa? Selasa. Ya, Selasa pagi saya dapat telepon. Seorang ibu muda marah, nangis. Karena anaknya itu gak mau makan. Saya tanya, anakmu umur berapa? 3 tahun. Ya ampun, 3 tahun kok kamu buat berkelahi. Kenapa? Tapi ini sudah berapa hari itu gak mau makan. Dia bilang begitu. Oke, saya ajari kamu. Karena saya sudah tahu bagaimana cara ngadepi anak gak mau makan. Sampaikan pada semua orang tua. Anak yang sekecil itu kalau gak mau makan, itu memang belum waktunya makan. Buat anak-anak nggak ada aturan 3 kali sehari makan. Betul, tidak harus ingat ini. Anak-anak jam makannya semaunya. Tergantung dia lapar atau tidak. Ya, tapi itu nggak pernah minta makan kalau udah beberapa hari ini. Saya bilang nggak akan mati. Ya sih gimana? Yang kedua, dengar ya. Saya bilang kedua. Hari ini kamu rubah. Kalau hatimu tuh nggak jengkel, anakmu tuh akan suka makan. Ya bagaimana kan jengkel? Loh gitu lagi sudah ngomongnya. Bagaimana kan? Ya ini aja sudah buat jengkel. Anakmu itu butuh dengan kata eat, makan, udah stres duluan. Jadi gimana, biarin. Kamu harus sayang dia walaupun dia gak mau makan. Tunjukkan. Kasih, betul, kasih. Terus saya bilang, kalau kamu praktekkan 2 hal itu, lihat hari Jumat itu hari ini. Saya tantang 3 hari ini kamu ubah dulu hatimu yang penting. Percayalah kamu berubah. Kalau enggak, sampai saya berkata, sudah enggak usah jadi Kristen kamu. Habis karena dia ribut sama anaknya, kasihan anak itu. Kemarin malam, luar biasa dengar kabar. Makanya luar biasa. Iya, kemarin. Belum hari Jumat, saya bilang. Ini kan belum Jumat, ini baru Kamis. Tadi saya cek lagi, bagaimana anakmu? Iya, ternyata dia itu mau makan sendiri. Nah, lihat itu. Seringkali kita nggak bisa ngerti. Nggak salah kalau Tuhan Yesus berkata belajar dari anak-anak. Jadi harus kita belajar dari mereka, bukan kita yang nekan mereka. Maka itu salah kalau kita berkata, ayo kita ajar anak kita, kata salah. Supaya benar ada belajar dari anak-anak. Sampai dia bilang Koden kalau balik lagi ya ke Belanda buat seminar khusus tentang ini. Karena banyak orang tua yang ribut dengan aja gara-gara makan. Ternyata simpel. Ya udah kamu ngomong sih sama banyak orang sana. Kamu bisa praktek kok sekarang ini. Enggak usah ribut sama anak, ngapain? Anak kecil kok diajak ribut. Yang salah pasti kita. Anak-anak itu melihat kita. Itu dia cerita seharian kemarin. Jadi Rebu Selasa baru ngomong, Kamis itu seharian anak itu sukacita. Saya belum pernah melihat dia itu tertawa sepanjang hari. Blay, betul katanya. Itu karena mamanya nggak stres. Mama stres, anak pasti stres. Begitu waktu anak